Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, tentu kita sering mendengar spam. Jangan berkomentar yang spam, atau jangan mengirimkan pesan spam dan lain-lain. Namun kali ini di dunia per-YouTubean ini tentu banyak hal yang sifatnya tidak boleh spam, bukan hanya komentar. Namun secara umum, arti spam ini adalah aktivitas mengirimkan pesan kepada orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik secara terus-menerus dan dengan jumlah yang masif tanpa dikehendaki oleh pengirimnya. Aktivitas spam ini disebut dengan spamming, dan pelakunya disebut dengan spamming. Nah, saudaraku, YouTube sendiri tidak mengizinkan konten yang berisi spam. Apabila ada konten yang berisi spam, maka netizen ini bisa melaporkan ke pihak YouTube. Jadi cara melaporkannya itu klik, ya, ada titik 3 biasanya di bawah konten tersebut, itu diklik terus ada tulisan laporkan seperti itu. Kita juga bisa melaporkan apabila ada video atau komentar yang ingin kita laporkan. Dan kita juga dapat melaporkan channel yang berisi spam. Saudaraku, YouTube sendiri melarang konten kreator untuk memposting YouTube apabila memenuhi salah satu deskripsi yang ada. Yang pertama adalah spam video atau video spam. Spam video itu adalah konten yang diposting secara berlebihan, berulang, atau tidak ditargetkan, serta melakukan satu atau beberapa hal yang ada di bawah ini. Yang pertama, menjanjikan kepada penonton bahwa mereka atau penonton tersebut akan melihat sesuatu, tetapi justru mengarahkan penonton ini ke untuk keluar dari situs YouTube tersebut. Yang kedua, memperoleh klik atau penayangan di YouTube atau traffic di YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat. Yang selanjutnya, mengarahkan penonton ke situs yang menyebarkan software berbahaya. Jadi mencoba mengumpulkan info pribadi dari penonton atau situs lain yang memiliki dampak negatif. Metadata atau thumbnail yang menyesatkan. Jadi apabila ada video yang menggunakan judul, thumbnail, atau deskripsi untuk menipu pengguna, sehingga mereka salah menafsirkan isi dari konten yang akan dia tonton tersebut. Yang selanjutnya adalah scam, yaitu konten yang menawarkan uang tunai, skema cepat kaya, atau skema piramida
yaitu dengan mengirimkan uang tanpa produk yang jelas dan berstruktur piramida. Ini yang dilarang oleh YouTube. Yang selanjutnya adalah spam berbasis insentif, yaitu konten yang menjual metrik seperti penayangan, ya menjual penayangan. Siapa yang ingin membeli jam tayang, terus siapa yang ingin like, siapa yang ingin menambah komentar, atau metrik lainnya yang ada di YouTube termasuk subscribe, seperti itu. Spam jenis insentif ini juga dapat mencakup konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, jumlah penayangan, atau metrik-metrik lainnya yang ada di YouTube. Contoh, menawarkan diri subscribe ke channel kreator lain semata-mata agar mereka subscribe balik ke channel kita. Ini yang seperti di video saya kemarin, yaitu tentang sub for sub itu. Terus spam komentar. Jadi yang pertama tadi adalah spam insentif, sekarang adalah spam komentar. Komentar yang bertujuan untuk mengumpulkan info pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube. Jadi ketika kita berkomentar dengan menempelkan link-link tertentu yang mengarahkan orang keluar dari situs YouTube, atau melakukan perilaku yang dilarang seperti sub for sub, seperti yang kita sampaikan tadi yang di atas, atau menawarkan sesuatu, mendapatkan uang dengan cepat dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan live streaming. Live streaming yang dimaksud untuk streaming konten milik orang lain dan tidak kunjung dikoreksi meski telah diberikan peringatan berulang mengenai kemungkinan penyalahgunaan. Jadi ketika kita menayangkan atau mengikuti live streaming orang lain atau pihak lain, meskipun sudah diperingatkan oleh YouTube, tapi kita tidak segera memperbaikinya. Jadi untuk pemilik channel sendiri harus secara aktif memantau live streamnya dan mengoreksi potensi masalah apapun secepatnya. Jadi kan ada koreksi ataupun peninjauan kembali dan sebagainya, seperti itu. Tentang deskripsi di dalam video, di komentar maupun live stream, ataupun produk-produk fitur YouTube yang lainnya, perlu diperhatikan bahwasanya kebijakan-kebijakan di dalam YouTube ini berlaku juga untuk link-link eksternal di luar konten kita. Jadi ketika kita membuat konten yang mengarahkan orang untuk keluar dari situs YouTube menuju ke situs lain di dalam video itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Jenis konten apa saja yang tidak boleh ditayangkan diposting di channel YouTube, yaitu satu, konten yang menjanjikan kepada penonton atau orang yang melihat bahwa mereka akan melihat sesuatu, tapi justru mengarahkan mereka untuk keluar dari situs untuk melihatnya. Jadi ketika kita menampilkan di video kita, klik link ini, nah ternyata link itu mengarahkan keluar ke dari situs YouTube. Memposting konten yang sama secara berulang di satu atau di beberapa channel. Jadi ketika ada konten yang sudah diposting berulang-ulang oleh orang lain, ini juga berisiko spam video yang ini mengakibatkan juga konten kita bermasalah. Secara massal mengupload
konten yang disalin dari teman-teman atau kreator yang lainnya. Yang selanjutnya, mencoba membuat atau menginstal software berbahaya atau mengarahkan mereka atau penonton ke situs yang mungkin membahayakan privasi dari penonton itu sendiri. Konten yang lain yang tidak boleh ditampilkan atau video yang tidak boleh ditampilkan adalah konten yang dibuat secara otomatis oleh komputer. Diposting tanpa memperhatikan kualitas ataupun pengalaman penonton. Menjanjikan uang, produk, software, atau keuntungan game secara gratis jika penonton menginstal software, mendownload aplikasi, atau melakukan hal lain. Memposting konten afiliasi secara massal di dalam akun khusus. Yang selanjutnya thumbnail atau metadata. Jadi jenis-jenis konten yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. Yang pertama adalah thumbnail dengan gambar selebritas terkenal yang tidak berhubungan dengan konten. Jadi menampilkan gambar-gambar atau selebritas orang yang terkenal tapi tidak ada hubungannya dengan konten itu juga dilarang. Menggunakan judul, thumbnail, atau deskripsi untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi dari konten tersebut. Ketika judulnya gambarnya macan atau thumbnailnya gambar macan, judulnya harimau, ternyata yang muncul adalah cicak. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah scam. Jadi jenis konten yang tidak diperbolehkan ditayangkan di YouTube yang termasuk dalam hal scam adalah: satu, mengobrol janji yang berlebihan, seperti klaim bahwa penonton dapat menjadi kaya raya atau bahwa pengobatan mukjizat dapat menyembuhkan penyakit kronis seperti kanker dan sebagainya. Yang kedua, mempromosikan hadiah uang tunai atau skema piramida yang lainnya. Akun yang dibuat khusus untuk skema pemberian hadiah uang tunai. Yang selanjutnya adalah video yang berisi janji. Contoh, kita akan menghasilkan hadiah sebanyak 100 juta besok atau tanggal berapa dengan menggunakan paket ini. Nah, hal itu juga tidak boleh apabila kita membuat sebuah janji seperti itu. Spam yang berbasis insentif adalah ini jenis konten juga yang tidak boleh ditampilkan di YouTube yang mengandung spam berbasis insentif, yaitu video yang bertujuan untuk mendorong penonton agar subscribe. Jadi sengaja membuat satu video agar penonton tersebut ayo subscribe dan sebagainya, seperti orang menawarkan dirinya untuk subscribe tersebut. Yang kedua, video sub for sub atau subscribe untuk subscribe. Jadi kita mensubscribe orang mensubscribe kita. Jadi kita membuat tutorial bagaimana caranya sub for sub. Nah, ini juga dilarang oleh YouTube. Video yang menawarkan jual beli suka-suka. Nah, ini juga nggak boleh. Video yang menawarkan untuk memberikan channel kepada subscriber ke 100.000 contohnya, tanpa ada konten lain di channel tersebut. Jadi hanya membuat satu video yang isinya memberikan sesuatu kepada subscriber ke 100.000. Jadi nanti
channel tersebut akan diberikan kepada orang yang subscribe ke 100.000 tanpa ada konten lain di dalam channel tersebut. Spam komentar. Komentar tentang survei atau hadiah yang mempromosikan skema piramida, ini termasuk spam komentar. Link rujukan bayar per klik, contohnya seperti itu, di komentar juga tidak boleh. Komentar yang berisi klaim palsu yang menawarkan konten video lengkap. Ya. Jenis konten ini bisa berupa film, acara TV, atau konser. Itu juga tidak boleh. Atau komentar yang mengarahkan orang untuk mengklik link ke software berbahaya atau situs phishing di dalam komentar. Contoh, ya Tuhan, saya baru dapat segepok uang di sini. Nah, seperti itu juga. Terus akhirnya di belakangnya kita tulis situs apa gitu ya. Setelah ada komentar, ya Tuhan, saya dapat uang 100 miliar di sini. Klik. Nah, itu nggak boleh. Komentar yang menyertakan link ke toko-toko yang menjual produk-produk palsu, itu juga tidak boleh. Contoh, ayo kawan-kawan semuanya tonton channel ini. Pada channel ini kita akan berhubungan mendapatkan sebuah harga yang murah. Sementara postingan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan video tempat kita berkomentar tersebut. Memposting komentar yang sama berulang kali dengan link ke channel seseorang. Jadi di sini ketika ada orang berkomentar berulang kali, ya, apalagi dengan menyertakan link-link tertentu, maka sebaiknya langsung kita blokir. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan live streaming adalah menggunakan atau kita menggunakan handphone live atau live dengan menggunakan handphone dengan menyoteng atau mengambil gambar langsung dari televisi, baik itu acara apapun. Yang selanjutnya, menggunakan software pihak ketiga untuk melakukan live streaming, ya, lagu-lagu dari album ataupun dari album milik orang lain. Ini juga masuk di dalam penyalahgunaan live streaming. Nah, apa yang terjadi ketika konten kita melanggar kebijakan-kebijakan ini? Maka YouTube akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada kita. Jika hal ini baru pertama kalinya kita melakukan pelanggaran pedoman komunitas YouTube, channel kita mungkin akan mendapatkan peringatan tanpa adanya penalti. Namun ketika kita sudah pernah melakukan pelanggaran di channel kita, maka kita bisa mendapatkan teguran. Jika ternyata kita mendapatkan 3 teguran dalam waktu 90 hari, maka channel kita akan dihentikan. Jadi saudaraku, itu adalah bagaimana kita mengenali video spam, spam insentif, komentar spam, dan banyak lagi tentang spam. Nah, ternyata memang itu adalah aturan dari pedoman komunitas YouTube yang harus kita patuhi agar channel kita tidak melakukan sebuah pelanggaran komunitas. Dan kita perlu ingat bahwa sekali melanggar maka kita akan diperingatkan. Namun apabila ini terjadi 3 kali berturut-turut dalam waktu kurang dari 90 hari, maka channel kita bisa dihilangkan atau di-banned seperti itu. Jadi itu saudaraku tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan spam yang ada di channel YouTube. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.